gali tulang. Nah, gali tulang itu kan tidak perlu lagi. Nanti kita akan bikin surat, tidak boleh ada gali tulang selama masa corona, kecuali kematian. Menyikapi COVID-19 di Sumatera Daya, kita sama-sama ikuti telekonferensi dengan lapor gubernur, para bupati, CNBP, dan kita sama-sama paham bahwa dari hari ini dan hari esok dan seterusnya kita harus lebih tingkatkan lagi kewaspadaan terhadap COVID-19. Dan untuk kewaspadaan itu adalah pencegahan yang paling utama. Sementara ini COVID-19 belum ada di Sumatera Daya dan di Sumba dari data tadi yang ada belum ada. Tapi bagaimana kita mencegah supaya jangan ada? Maka upaya pencegahan ini kita mulai dari pintu masuk pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Jelas tidak ada penutupan, tapi kita cegah setiap orang masuk di bandara. Hari esok kita karantina, semi karantina, supaya pastikan dia memahami apa itu isolasi diri dan keluarganya dia memahami, sehingga dia begitu pulang ke rumahnya dia lakukan isolasi diri. Kenapa? Mereka yang datang itu pasti dari red area, jadi dari area. Dan nanti tidak seperti kemarin lagi, kita akan bersama-sama TNI Polri dan seluruh satuan yang ada untuk sungguh-sungguh upaya pencegahan ini butuh penekanan. Ya. Tapi sekali lagi pasar tidak dibubarkan. Tapi dalam berproses harus dengan physical distancing, social distancing, dan juga di sana akan ada pembelajaran dengan upaya pencegahan, cuci tangan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu memberikan sumbangan di pasar-pasar itu disiapkan unit untuk orang cuci tangan, dan ini kita akan tidak terus. Sampai kapan tidak ada batas waktunya. Itu dan ya kita semua harus terlibat. Tidak hanya saya, Pak Wakil, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Ketua DPR, Pak Wakil Ketua DPR, tapi seluruh. Tidak hanya ASN, tapi juga semuanya. Kita terlibat. Dan supaya maksimal dan turun ke desa untuk menyampaikan kenapa sosial kultur kita beda dengan daerah lain. Yang lain bisa dengan pakai HP, tapi kita tidak. Sementara juga bahasa Indonesia tidak semua bisa, maka memang harus ada kemampuan khusus untuk menyampaikan di tengah-tengah masyarakat. Kita bilang virus, dia tidak ngerti virus seperti apa, apalagi tidak jelas, tidak ada nampaknya, dan seterusnya. Dan teman-teman, memang sekarang dalam pikiran kita anak muda ini yang cuek dengan kondisi ini. Oleh karena itu, anak muda harus menjadi lebih sadar dan paham, dan menuju sana kita punya tugas untuk mengingatkan mereka, menyadarkan mereka supaya jangan sepelekan COVID-19 ini. Maka kita mulai dari orang masuk di pelabuhan laut. Nanti kita akan kerjasama untuk semua orang turun, kita data. Dan kalau memang perlu kita semi karantina. Semi karantina 1 hari cukup, tapi kita nanti akan ada yang memberi pembelajaran, sosialisasi, dan dia begitu kita yakin dia bisa, kita lepas. Nah, tentu tempatnya nanti diatur oleh teman-teman dari Satpol PP, ya. Kemarin saya bilang sekolah kebetulan libur, sekolah masih libur sampai dengan tanggal 21 April. Nanti kita akan perpanjang sesuai dengan kondisi yang ada. Kondisi mana? Tidak hanya kondisi lokal Sumatera Daya, Sumba, tapi juga kondisi di luar sana. Dan mohon teman-teman semua, kalau punya anak yang ada di Jawa, di luar Sumba, jangan suruh pulang, tinggal di sana.
Sebab kalau dia pulang, itu akan tercipta ruang menjadi dia punya potensi tertularkan dari virus yang ada di China. Dan kalau dia tinggal di sana, kalau nanti kena, pasti ada penanganan yang lebih maksimal dibandingkan tinggal datang di sini. Ya, itu jadi tahu. Oleh karena itu maka dengan segala cara bisa teman-teman semua membahasakan supaya dia menjadi tidak datang. Ya, jadi pilihannya apa? Datang, kita karantina. Ya. Terus lepas. Tapi kalau datang, dia sudah mengandung virus, ya kan? Sampai sini sakit, tempat pelayanan obat masih terbatas, masih sangat minimalis. Berarti dia lebih berisiko untuk dianya dan juga untuk keluarga kita. Maka sebaiknya kita support dia tinggal di tempat sana, jaga ya, fisiknya supaya mantap, tapi jangan kemana-mana. Dan begitu lewat masanya bisa jadi kita baik semua. Itu yang perlu kami sampaikan. Ada pertanyaan? Izin Pak Bupati, total anggaran yang disiapkan untuk COVID-19. Ya, menurut yang disampaikan oleh Pak Kadis, kita sudah ajukan 6,6 miliar, tapi itu dalam kurun waktu 1 bulan. Tentu bukan bagi per 30 hari, tapi ada item-item yang memang mahal nanti akan menunggu selanjutnya. Tapi manakala nanti 1 bulan belum selesai, tentu harus siapkan lagi dana operasional. Sedangkan item-item tadi itu pasti masih tinggal sedikit saja tersentuh. Tapi yang paling utama hari ini, minggu depan dan seterusnya, upaya pencegahan itu yang harus terus kita tekan. Kalau semua orang sudah paham, ya, kesehatan kebersihan pribadinya, kalau sudah ya paham itu, maka virus tidak akan lagi berkembang. Yang sudah dikeluarkan, ya? yang sudah dioperasikan ada berapa? Ya Pak. Yang sudah dianggarkan, yang sudah dianggarkan, yang digunakan ada berapa? Yang sudah digunakan gitu. Ya. Itu ada penting. Ya. Sekarang ini kan lagi kita dorong hari ini lapor kepada DPR, mana kepala BKD. Kita ajukan ke DPR untuk memberitahukan saja. Ya, nanti akan dicairkan untuk mengganti. Selama ini kan saya tahu pasti sudah tidak pakai. Ya, kenapa kan rapat di mana-mana, terus beli ini dan seterusnya, itu kan menjadi bagian dari itu. Begitu. Terus kita pesan APD, pesan apa lagi? Rapid test. Rapid test yang mahal sekali. Ya. Sampai saya bilang, mah kita pergi curi aja dulu pabrik sini. Rapid test itu satu berapa? 9 juta. No. Satu kotak isi 50 piece harganya 9 juta. Untung eklik ya. Kalau tidak eklik sudah naik lagi. Ya itu mahal kali. Ya. Nah sekarang bagaimana secara teknis tidak manfaatkan itu, itulah seninya nanti. Dan saya ya kalau sepakat semua timur, semua barat daya itu bisa masuk. Kalau tidak ada yang masuk, yang positif begitu positif kita terawat di situ sampai simptomnya tidak ada penyakitnya, tapi positif virus kita rawatnya di situ tidak sampai tularkan, itulah cara yang terbaik. Mencegah lebih bagus daripada mengobati. Gitu. Bisa minta Pak, pertama kalau terkait dengan sekarang ini kan kurang lebih informasi berkembang bahwa kurang lebih sekitar 31 TKI dari berbagai negara akan masuk di Indonesia, termasuk di yang mungkin juga akan masuk di Sumbar. Kira-kira seperti apa antisipasi pemerintah daerah bahwa tidak semua TKI yang datang melalui jalur resmi Bapak, bandara ataupun pelabuhan, ada pelabuhan lain Bapak, ada tempat-tempat yang selama ini juga untuk lalu lintas TKI. Yang kedua Bapak dokter, kaitan dengan kesiapan untuk APD terkait dengan tenaga dokter terutama soal seperti apa persiapan
kesiapan rumah sakit kita di sini? Berapa orang tenaga dokter perawat ini siap untuk merawat pasien? Ini dokter perawat itu sudah dididik untuk bekerja secara profesional. Bahwa ada kepanikan itu secara manusia wajar. Tapi kita akan dorong betul, tidak boleh panik. Kalau yang melayani sudah panik, apalagi si sakit. Itu sudah rumus. Ya, jadi kawan-kawan kalau ada dokter yang panik, saya senang dia panik, tapi upaya pencegahan dan pelayanan harus jalan. Hanya cegah dirinya jangan kena, tapi pelayanan jangan tinggalkan. Dan saya yakin ada pada tenaga itu, ya. Jadi bapak-bapak jangan lihat dokter giginya, jadi dokter umumnya yang betul paham, ya. Semua saya perintah kepada seluruh tenaga kesehatan, tapi kembali tenaga kesehatan yang betul-betul paham, tenaga kesehatan yang betul-betul paham. Maka sekarang syaratnya perawat itu harus lulus uji kompetensi. Kalau tidak lulus uji kompetensi, jangan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan. So, itulah menjadi pintu masuk nanti. Dikiranya sudah benar yang dilakukan, ternyata salah dilakukan. Maka kaget, kenapa dokter terinfeksi? Karena lewat pembantunya yang salah. Para dokter waktu pelayanan bagus, semua sudah jaga-jaga, semua dengan upaya-upaya pencegahan. Tapi pembantunya yang tadi lalu. Di situ barangkali. Dan kembali pada situasi begini tidak boleh ada kepanikan kepada orang-orang yang memberi pelayanan, termasuk kita. Kita tidak boleh panik juga. Kalau panik nanti wah parah. Tapi kita kasih penegasan supaya menghasilkan pribadi yang siap untuk melawan COVID-19 dengan perilaku yang benar. Ya. Nanti besok-besok pasti akan lupa ada langkah-langkah seperti yang kita nonton di video YouTube. Ya, anak muda dikasih tahu. Ya. Tapi memberitahu itu bukan dasar benci, tapi saling mencintai. Saling menjaga, sama-sama kita tidak mau mati karena COVID-19, tapi kita mati karena Tuhan panggil. Ya begitu kan? COVID-19 bukan panggilan Tuhan. Begitu? Pak Bupati, satu. Ya. Ini kan masyarakat diimbau untuk tidak keluar rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar. Mungkin ada bantuan langsung yang karena semua masyarakat mengeluh tentang lapar, tidak ada makanan dan tidak bisa dapat biaya tambahan dan sebagainya. Mungkin ada bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah. Tentu ini menjadi kajian kita bersama. Semua barat daya sekarang itu sudah mulai panen, ya, sudah mulai panen jagung sudah, ya. Tentu yang tahu data ini adalah di desa. Karena apa? Saya tidak mau tertenggelam dengan situasi BLT, tapi upaya pencegahan itu tidak kita lakukan bersama-sama. Kembali lagi tidak berarti bahwa saya sepele kata itu. Nanti data ini ada di desa. Kita akan memberi respon manakala benar. Tapi sekali lagi masyarakat sudah pada tahap panik. Ya, tidak semua memang. Tapi tetangganya sudah panik. Ya, kalau pemerintah desa tidak maksimalkan dana desa yang ada, saya pikir masalah seperti itu tidak perlu naik ke atas. Ya. Pak Bupati, ada beberapa harga kebutuhan bahan pokok yang cenderung naik. Bagaimana pemerintah mengantisipasinya? Nah, contohnya gula dari 15.000 per kilo sekarang sudah 20.000. Nah, kita akan lakukan nanti operasi pasar. Ya. Nanti dinas apa ya tanggung jawab dinas perdagangan. Ya. Jadi dalam situasi seperti ini tidak boleh ada orang yang sengaja menimbun untuk meraih keuntungan yang berlebihan. Kita lagi sengsara semua. Imbauan kita dan kawan-kawan ada
tolong juga sampai. Ya, wajar-wajar saja. Kalau sampai naik itu pasti kita harus sampaikan, ya, karena itu ada pasal-pasalnya. Begitu. Silakan. Oke, Pak. Tadi saya sempat dengar sedikit konferensi bersama dengan Pak Gub. Disampaikan tadi bahwa ada permintaan Pak Gub untuk kemudian menggunakan 50% anggaran untuk COVID-19. Seperti apa kesiapan daerah ini? Apakah bisa mencapai itu untuk 6 bulan ke depan? Kemudian permintaan untuk proses birokrasi tetap berjalan itu seperti apa kebijakan kita di daerah? Ya, jadi memang untuk memenuhi kebutuhan COVID-19 pajak ini sudah ada rujukan-rujukan yang kita akan menjadi referensi, yaitu pembangunan fisik itu kita tanggungan beberapa item untuk alihkan ke sana, dan itu ada pada mekanisme teknis dari TPAD, begitu ya. Dan saya pikir dana untuk ini tidak boleh kita kuatkan. Dan apalagi kita lagi dorong juga RSM, dan untuk kita ketahui bersama bahwa Rotary Club Sumber Barat Daya sudah memberikan juga respon, dan itu di sana mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dan kita kelola bersama-sama untuk kita berikan kepada masyarakat, terutamanya di pasar-pasar pelayanan tempat-tempat umum. Dan ini kita dorong terus, ya. Ini masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan harus kita tangani bersama-sama. Silakan. Sekarang himbauan pemerintah bahwa sementara masyarakat tidak boleh berpihak, artinya berdiam diri rumah program. Tapi fakta kita di Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, masyarakat sering berkumpul, sudah dilarang kita melakukan itu. Seperti apa Pak? Ya, bukan kamu masih beri pendekatan persuasif. Ya, terima kasih. Jadi untuk kegiatan masyarakat, kalau besoknya ada kegiatan, biasanya malam itu kita sudah dapat beritanya. Jadi turunlah, bukan cuma polisi, kita turun lengkap, Pak Camat ada, Pak Danramil ada, Pak Kapolsek turun langsung. Istilahnya sosialisasi. Selanjutnya usahakan acaranya tidak terjadi. Sudah banyak yang kita himbau 1 hari sebelum, sehingga malamnya besoknya acaranya tidak terjadi. Namun itu yang seperti Bapak Bupati katakan, untuk kematian sudah tetap terlaksana, cuma di yang kubur 20 orang yang lain di kebun jagung bikin apa terserah, yang jelas 20 jarak berapa meter lagi kumpul lagi berapa, dan ada namanya pembatasan. Dan di situ pasti hadir juga ada Pak Babin Kamtipas, Babinsa, dengan perangkat desa pasti ada. Nah, mereka yang mengawasi. Itu saja. Terima kasih. Jadi memang satu hari nanti kita keluarkan instruksi Bupati berkaitan dengan peristiwa sosial yang lain. Tapi sambil itu menuju sana kita terus sosialisasikan bagaimana physical distancing, social distancing, dan juga perilaku supaya orang yang sampai tangan selalu bersih, harus selalu bersih. Jadi cuci tangan, cuci tangan, ya. Sampai kita selalu yakin bahwa meja ini sudah kena virus. Kalau begitu, habis ini kita cuci tangan. Sebelum cuci tangan jangan raba ke rumah. Raba yang lain boleh, ya kan? Jadi sebelum meraba ini harus cuci tangan, harus bersih. Nah ini kita harus bahasakan di tengah masyarakat. Begitu, ya. Jadi, ya terima kasih kemarin Pak Kapolres lapor pada saya ada kegiatan gali tulang
Nah, gali tulang itu kan tidak perlu lagi. Nanti kita akan bikin surat, tidak boleh ada gali tulang selama masa corona. Kecuali kematian. Kematian adalah satu situasi yang memang harus diatasi dengan cara yang benar. Ya, bahkan nanti bisa keluar surat instruksi 1 hari meninggal kasih kubur, supaya jangan ada ruang lebih banyak orang bertemu. Tapi yang paling utama ada pertemuan dengan physical distancing, dengan social distancing. Itu. Apakah masyarakat belum diwajibkan memakai masker di tempat umum? Diwajibkan, tapi kita punya kesiapan persediaan. Itu. Nanti Pak Kades kapan sistem tiba itu kita segera. Ya. Tapi yang paling utama yang batuk itu tutup mulut. Begitu mau batuk tutup mulut supaya jangan sampai banyak area yang terpenuhi. Begitu. Oke. Cukup, silakan. Silakan. Pasti akan ada hal-hal yang kurang atau tidak memadai, dan memang kita harus terus tingkatkan. Ya, khusus untuk anak sekolah, betul libur, tapi sesungguhnya kita harapkan belajar tetap jalan, belajar dari rumah. Jadi sekali lagi, kemarin bukan libur kan, tapi belajar dari rumah. Nah, ini adalah tugasnya kepala sekolah menerjemahkan, tugasnya pengawas menerjemahkan belajar dari rumah. Begitu. Terus kembali kepada ASN, kerja dari rumah, tapi kami sudah tekankan ya, instansi yang betul-betul pelayanan publik itu wajib, seperti itu capil wajib ada, tapi dengan separuh-separuh. Dan seterusnya. Yang lain dari rumah, yang lain di kantor. Ganti. Ya. Begitu, dan kita doakan kawan-kawan di kesehatan bahwa mereka tetap fit. Karena mereka tidak kena itu setengah-setengah, full time. Ya. Apalagi tadi Pak Pertawan sudah yakin ada perawat yang takut, ya. Kasih kekuatan mereka jangan takut. Tapi caranya supaya jangan takut, ikuti aturan-aturan itu. Jangan coba bekerja. Kalau APD tidak ada, lakukan dengan cara yang lain, di mana tidak kita kena. Begitu. Seperti kalau rotan tidak ada, akar pun tidak ada. Tapi maksimal. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Pembatasan yang